كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas wa fil niyyati wal qawli wal amal liridha'illah wa li rasulillah wa li masyayikhina wa syayikhi masyayikhina wa li muallifil kitab wa li taysiril umur ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada sore hari ini dalam kajian kitab Irsyadul Anam bi Ma'rifati Ahkamis Shiyam. Kita lanjutkan materi kita tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi sebelumnya sudah kita bahas di antara hal-hal yang membatalkan puasa adalah al-aklu wasyurbu. Yang kedua dari hal-hal yang membatalkan puasa adalah wal istiqai, ay ikhrajil qai'i bil isba'i wa nahwihi wa illam yarji minhu syai'un ilal jawfi. Nah, wal istiqai, muntah dengan sengaja. Ai ikhrajil qai'i bil isba'i, yakni mengeluarkan muntah dengan tangan dan semisalnya. Orang yang sedang berpuasa muntah, berusaha mengeluarkan muntah dengan tangan atau semisalnya. Jadi tangannya dimasukkan ke dalam mulut sampai terasa mau muntah. Jadi biasanya amandel atau anak lidahnya itu dibuat mainan, digoyang-goyang, nanti akan terasa mau muntah dan keluar makanan yang telah ia makan. Nah, dengan sengaja melakukan perbuatan ini itu membatalkan puasa. Wa illam yarji minhu syai'un ilal jawf, meskipun tidak ada sesuatu yang kembali ke dalam jawf, artinya nggak ada yang tertelan, semuanya keluar, nggak ada yang ditelan lagi. Ini membatalkan. Jadi sekedar muntah dengan sengaja ini sudah batal, baik ada yang tertelan kembali ataupun tidak ada yang tertelan. Wa amma man ghalabahul qai'u wa lam yabla' minhu syai'an fala yuftir, walakin yutahhiru famahu qabla ayyabla'a riqahu. Adapun orang yang muntah tidak sengaja, jadi ghalabahul qai', terpaksa muntah, jadi muntah tanpa ia kehendaki. Walam yabla' minhu syai'an, dan ia tidak menelan
muntahan sedikit pun, maka puasanya tidak batal. Akan tetapi ia harus mensucikan mulutnya sebelum menelan air ludahnya. Nah, jadi sama-sama muntah. Yang pertama tadi muntah dengan sengaja, dia berusaha muntah. Nah, yang kedua muntah tanpa ia kehendaki, ghalabahul qai, jadi muntah tanpa ia kehendaki. Kalau muntah tanpa dikehendaki, ini masih ada perincian, kapan dianggap batal, kapan tidak dianggap batal. Jadi selama ia tidak menelan sedikit pun dari muntahannya, maka puasanya tidak batal. Namun kalau ada yang tertelan, puasanya batal, wajib mengqadha. Jadi ada perbedaan perincian antara muntah dengan sengaja dan muntah tanpa sengaja. Kalau muntah dengan sengaja, bagaimanapun keadaan, ditelan atau tidak, batal. Kalau muntah tanpa ia sengaja, batal kalau ditelan, tidak batal kalau nggak ada yang tertelan. Nah, akan tetapi sebelum ia menelan sesuatu, jadi harus mensucikan mulutnya. Jadi muntah itu hukumnya najis. Di muntahan itu hukumnya najis. Seandainya seseorang muntah, maka air ludahnya itu juga najis. Karena apa? Terkena muntahan. Jadi setelah muntah, dibersihkan dulu, disucikan dulu mulutnya, jadi dengan air yang suci, mensucikan, disucikan, baru setelah itu dia bisa menelan air ludahnya. Di air ludah belum sempat kita sampaikan kemarin, air ludah itu bisa ditelan. Orang yang berpuasa boleh menelan air ludah selama air ludah ini murni, tidak bercampur sesuatu yang suci yang keluar dari tempatnya, jadi tempat jalan keluarnya ludah. Jadi selama air ludahnya itu murni, tidak bercampur apapun, boleh untuk ditelan. Misalkan di daerah yang sangat panas sekali, jadi untuk mengurangi dahaga menelan ludah boleh, selama ludahnya itu murni. Ya, mungkin kalau di kita nggak terlalu kerasa ya, jadi nggak terlalu perlu menelan ludah. Tapi mungkin di daerah yang sangat panas itu saking hausnya, ya mereka bisa itu, jadi ludah diumumkan dalam mulut kemudian ditelan untuk mengurangi dahaga. Nah, itu selama air ludahnya murni boleh untuk ditelan. Nah, kalau muntah ya jadi disucikan dulu, air ludahnya jangan bercampur dengan muntahan. Kalau air ludahnya terkena muntahan, ini air ludahnya tidak murni lagi, bercampur dengan sesuatu yang najis. Kalau ditelan ya batal puasanya. Nah, di hal ini berdasarkan hadis Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dzara'ahul qai'u ay ghalabahu wa huwa shaimun falaysa alaihi qada'un wa man istaqa'a falyaqdi, rawahul Hakim wal arba'ah. Jadi man dzara'ahul qai'u, yani aiman ghalabahu al-qai', barang siapa muntah tanpa sengaja, wa huwa shaimun, dan dia dalam keadaan berpuasa,
falaisa alaihi qada'un, maka ia tidak wajib untuk mengqadha puasanya. Artinya puasanya tetap lanjut, tidak batal. Wa man istaqa'a falyaqdi, dan barang siapa berusaha mengeluarkan muntah, maka ia wajib mengqadha puasa. Nah, dari hadis ini dapat kita pahami orang yang muntah tanpa ia kehendaki hanya tidak batal, tidak wajib mengqadha. Adapun orang yang muntah dengan usahanya, sengaja ingin mengeluarkan muntah, maka ia puasanya dianggap batal, wajib untuk mengqadha puasa. Di hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Al-Arba'ah. Yang ketiga, wal jima'i wa ikhrajil mani bil istimna'i awil mubasyarati fa innahu mufattirun, amma khurujuhu bin nadhari walau kana muharraman wa bil fikri fahuwa ghairu mufattirin. Selanjutnya yang membatalkan puasa adalah jima. Jima dan mengeluarkan mani, dan mengeluarkan mani dengan istimna atau mubasyarah. Mubasyarah itu bersentuhan. Fa innahu mufattirun, maka sesungguhnya hal itu membatalkan puasa. Amma khurujuhu bin nadhari, adapun keluarnya mani dengan pandangan, walau kana muharraman, meskipun pandangan yang haram, wabil fikri, dan dengan pikiran, jadi membayangkan sesuatu, fahuwa ghairu mufattirin, maka hal itu tidak membatalkan puasa. Nah, jima, berhubungan badan. Jadi bagi seseorang yang sudah memiliki suami atau sudah memiliki istri, pasangan suami istri, berhubungan badan pada siang bulan Ramadan, siang dalam keadaan puasa berhubungan badan, maka puasanya batal meskipun tidak keluar mani. Jadi jima, berhubungan badan meskipun tidak sampai keluar mani saat jima, ini tetap membatalkan puasa. Wa ikhrajul mani, dan mengeluarkan mani, tidak jima tapi mengeluarkan mani, ini juga bisa membatalkan puasa. Nah, bisa membatalkan puasa. Jadi bil istimna, ya, dengan istimna. Jadi istimna itu adalah berusaha mengeluarkan mani dengan sengaja. Itu namanya istimna. Kalau bahasa kita ada istilah onani, ada istilah masturbasi. Nah, itu perbuatan berusaha mengeluarkan mani. Ini hukumnya membatalkan puasa. Jadi perbuatan yang dilakukan untuk mengeluarkan mani dengan tangan atau yang semisalnya, ini membatalkan puasa. Awil mubasyarah, atau dengan bersentuhan. Jadi misalkan ya ada pasangan suami istri, jadi menyentuh kulit istrinya, keluar mani, saking besarnya syahwat mungkin, jadi karena menahan nafsu, jadi menahan keinginan, ya, sudah berusaha menahan, tapi sekedar menyentuh kulit istrinya keluar mani, ya batal puasanya. Ini ya mungkin terjadi seperti ini. Ada orang yang seperti itu. Jadi ada orang yang diberi cobaan seperti itu, gampang mudah untuk keluar
mani. Adapun seandainya mani keluar itu tanpa bersentuhan, tanpa istimna, tanpa mubasyarah, misalkan melihat sesuatu dengan syahwat, melihat orang lain dengan syahwat, tiba-tiba keluar mani, ini membatalkan puasa. Coba ya. Nah, jadi melihat, jadi ada kalanya seperti itu, ada orang yang melihat sesuatu dengan syahwat, tiba-tiba keluar mani. Bisa terjadi seperti itu. Ya, ini tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Ini meskipun pandangan yang haram, ini tidak membatalkan puasa. Ya, tapi yang perlu diingat, bukan artinya ini boleh dilakukan ya. Ini beda pembahasan antara haram dan membatalkan puasa. Kalau haram melihat dengan syahwat, melihat orang lain dengan syahwat, ya ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Dari segi haram dan tidaknya. Di dalam pembahasan puasa ini ada pembahasan batal dan tidaknya puasa. Hal ini haram namun tidak membatalkan puasa. Bukan artinya haram berarti puasanya batal, tidak. Jadi melihat sesuatu orang lain dengan syahwat sampai keluar mani, meskipun nggak keluar mani, ini juga hukumnya haram ya. Ternyata sampai keluar mani, ini haram, tapi puasanya tidak batal. Wabil fikri, begitu juga memikirkan sesuatu, ngelamun sesuatu yang tidak layak untuk dilamun sampai mengeluarkan mani. Hal ini juga tidak membatalkan puasa. Nah, walamma kana waqtus siyami minal fajri hatta al-maghribi wajaba ma'rifatu tarafayin nahari ala kulli mukallafin bisyami. Fa innal mu'adhdhinina al-yawma yaghlibu 'alaihimul jahlu bimawaqitis sholati fala yu'tamadu alalistuanati ustuana allati yudirunaha waqtal fajri wal maghribi. Nah, walamma wakana waktu siyam minal fajri hatal maghrib, ketika waktu puasa itu dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenam, sampai waktu maghrib, maka wajib hukumnya mengetahui ujung hari, ujung siang, kedua ujung siang, kapan dimulai dan kapan diakhiri. Ala kulli mukallafin bisyam, ya, bagi setiap mukallaf untuk berpuasa. Fa innal mu'adzdhinina al-yawm, karena sesungguhnya para muadzin pada hari ini, pada masa ini, yaghlibu 'alaihimul jahlu, banyak dari mereka yang bodoh, bimawaqitis shalat, tidak mengetahui waktu-waktu salat. Fala yu'tamadu alalistuana, maka tidak bisa dijadikan
pedoman, suara sirena, alarm. Allati yudirunaha waqtal fajri, yang mereka putar, yang mereka nyalakan pada waktu fajar dan maghrib. Nah, sebagian dari hal-hal yang membatalkan puasa sudah kita bahas. Nah, dalam berpuasa kita wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan dari sepanjang hari, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, sepanjang hari ini ujungnya kapan? Dimulai kapan? Diakhiri kapan? Kita harus tahu, wajib kita untuk mengetahui. Di kapan waktu fajar, kapan waktu maghrib. Bagi setiap orang mukallaf wajib untuk mengetahuinya agar puasa kita bisa sah. Kenapa kita harus tahu ini? Karena untuk saat ini, pada masa ini, para muadzin itu banyak dari mereka yang tidak mengetahui waktu-waktu sholat. Banyak dari mereka yang tidak mengetahui waktu-waktu sholat. Jadi mereka, ya, yang penting suaranya bagus, yang penting suaranya bagus, diterima azan. Gitu. Tanpa ia tahu kapan waktu sholat. Pokoknya azan sudah ada patokannya, itu jam, itu ada jam sholat itu. Nah, jam sholat itu tidak bisa kita jadikan patokan waktu 100%. Jadi itu bisa kita gunakan untuk apa? Mengira-ngirakan kira-kira sebentar lagi waktu sholat masuk. Sebentar lagi waktu sholat masuk. Nah, untuk pasnya, untuk pastinya kita harus melakukan yang namanya muraqabah. Muraqabah waktu-waktu sholat. Jadi waktu subuh terbitnya fajar, waktu zuhur tergelincirnya matahari ke arah barat, waktu asar ketika bayangan suatu benda sama dengan panjang bendanya, waktu maghrib ketika matahari terbenam secara utuh, waktu isya ketika hilangnya mega merah. Nah, ini waktu-waktu sholat. Dan nggak hanya sekedar kita tahu aja, ya praktekkan. Harus kita praktekkan. Jadi kalau mau berbuka puasa, dilihat matahari sudah tenggelam atau belum, ya, udah mau azan subuh, fajar sudah terbit atau belum, seperti itu. Nah, kalau ada orang yang fiqh, dia muraqabah, melihat waktu-waktu sholat dengan tata caranya, kita ngikutin dia bisa. Tapi kalau hanya sekedar berpatokan pada jam-jam sholat yang ada di kalender, atau ada bahkan ada yang jual itu istilahnya jam abadi katanya, di jam waktu sholat abadi yang bisa digunakan untuk selamanya. Nah, itu nggak bisa kita menggunakan hal itu. Jadi kita harus muraqabah. Jadi muadzin sekarang banyak yang nggak tahu waktu-waktu sholat, sudah berpatokan pada jam, sudah di catatan mereka misalkan maghrib jam 6, ternyata jamnya apa, baterainya habis, nggak azan nanti. Atau kadang juga terjadi malah sebaliknya, jam itu mutarnya terlalu cepat. Ya, buatan manusia bisa jadi salah ya. Jadi ada kalanya jam itu ada entah baterainya kebanyakan listrik atau bagaimana,
muternya terlalu cepat, jadi lebih beberapa menit belum waktunya azan sudah azan. Nah ini perlu hati-hati. Kalau jamaah abadi ya dengan cara yang dijelaskan oleh para ulama itu yang pasti benar. Kalau jam ada kemungkinan salah, jadi hati-hati. Di waktu subuh, waktu maghrib, para muadzin itu menyalakan sirene atau mengumandangkan azan sekarang ini. Jadi itu kalau yang azan ini orang yang sikoh, orang yang terpercaya, dia tidak akan azan kecuali sudah muraqabah, sudah melihat waktu sholat dengan benar, boleh kita ikutin. Tapi kalau dia tidak muraqabah, ya nggak bisa kita mengikuti. Perlu untuk kita muraqabah sendiri agar kita yakin sholat kita, puasa kita dilakukan pada waktunya. Jadi saya pernah dengar cerita itu, ada orang yang belum sholat asar, buru-buru mau sholat karena sebentar lagi maghrib. Nah, ketahuan buru-buru ini muadzinnya ngomong, nggak usah buru-buru, santai aja sholatnya. Azannya saya mundurin kok, kasetnya saya putar mundur. Ya ini kan menunjukkan nggak tahu waktu sholat gimana, nggak ada ngaruhnya azan dimajukan dan dimundurkan, itu nggak ada ngaruhnya dengan waktu sholat. Habis ya habis. Nah memang azan itu biasanya digunakan untuk menunjukkan bahwa waktu sholat itu sudah masuk, tapi nggak selalu. Jadi yang benar itu azan dan iqamah itu adalah perkara yang sunnah dilakukan sebelum melaksanakan sholat. Ya, biasanya ya memang digunakan untuk di awal waktu. Jadi kalau sudah masuk waktunya sholat, meskipun belum azan, ya bisa kita sholat, sudah masuk waktunya. Ya, ini orang yang nggak tahu ilmu agama, taunya azan adalah tanda masuk waktu sholat. Kalau belum azan berarti belum masuk waktu sholat. Dia ngomong nggak usah buru-buru, saya mundurin azannya, santai saja sholatnya. Nggak ngaruh seperti ini. Jadi itu. Jadi hati-hati. Jadi mumpung kita di sini sebagai thalibul ilm, pelajar, kita praktekkan tata cara melihat waktu sholat. Sebelum kita pulang nanti ditanya, sudah masuk maghrib atau belum? Ini kalian sebentar lagi mudik, Nah rumah nanti baru pulang dari pondok, ditanya sudah maghrib atau belum? Ini nggak tahu ya. Ini jangan seperti itu. Jadi kita praktekkan. Nah, jadi meskipun sirena sudah menyala, ya kita muraqabah. Kalau yang menyalakan sirena itu orang yang fiqh, orang yang terpercaya, kita bisa ngikutin. Kalau orangnya itu orang biasa-biasa saja, bukan orang yang terpercaya, ya maka kita harus muraqabah untuk memastikan. Karena ya, bahkan dalam sholat, dalam pembahasan sholat, kita harus yakin dengan sepenuhnya bahwa sudah masuk waktu sholat. Nggak boleh sekedar kira-kira, kayaknya sudah masuk waktu sholat ini. Karena sholat yang dilaksanakan dengan kira-kira nggak yakin sudah masuk atau belum, ya sholatnya ini nggak sah meskipun sudah masuk waktu sholat. Ini untuk sholat. Wal fajru wal bayadul mu'taridu bil ufuqis syarqi asy-syarqi wa yujadu fi awwalihi humratun khafifatun mukhtalitun bi bayadihi.
Fajar adalah teman kita ya. Jadi teman kita ada yang namanya Fajar, tapi bukan Fajar ini yang dimaksud. Jadi Fajar adalah al-bayadul mu'taridu, cahaya putih yang melintang. Melintang atau gimana istilahnya? Mendatar. Kalau melintang ke atas ya. Jadi yang horizontal, cahaya putih yang horizontal, mendatar, cahaya putih yang mendatar. Bil ufuqis syarqiyyi, pada ufuk timur. Dan pada awalnya ada cahaya merah yang sedikit yang bercampur dengan cahaya putih. Itu adalah fajar, cahaya putih yang mendatar di ufuk timur dan bercampur cahaya merah sedikit, cahaya kemerahan. Nah, di ufuk timur. Ini ufuk timur. Apa itu ufuk? Ufuk itu, kalau definisi pasnya lupa saya. Jadi intinya adalah tempat menyatunya langit dan bumi itu dalam pandangan kita. Jadi kalau kita melihat di ujung timur kan apa? Ada nempel langit dan bumi ini nempel, langit dan gunung, langit dan laut itu nempel, itu namanya ufuk. Definisi pasnya saya lupa. Ufuk timur dan ufuk barat. Ada ufuk timur, ada ufuk barat. Nah, di ufuk timur, pada pagi hari itu ada cahaya putih yang bercampur. Di awal itu ada campuran cahaya kemerahan. Thumma ba'da hawalai nisfi sa'atin tashtaddu hadhil humratu fahadzal bayadu huwal fajru. Kemudian setelah sekitar setengah jam, cahaya kemerahan semakin pekat. Cahaya kemerahan semakin pekat. Fahadzal bayadu wal fajru, maka cahaya putih itu adalah fajar. Semacam dihimpit cahaya merah ya. Jadi ada cahaya putih dan cahaya merah. Di saat fajar muncul itu ada cahaya putih dan cahaya merah yang pada awalnya bercampur. Cahaya merahnya itu tipis, bercampur dengan cahaya putih. Kemudian sekitar setengah jam setelahnya cahaya merah itu semakin pekat. Jadi terlihatlah cahaya putihnya mana, cahaya merahnya mana. Nah, cahaya putih itu disebut dengan fajar. Jadi kalau habis sholat subuh ya lihat ke timur, ada cahaya putih atau tidak. Fanniyatu yajibu iqauha qabla zuhuri hadhil bayad. Niat puasa wajib untuk dilaksanakan sebelum nampaknya cahaya putih ini. Di cahaya, kita katakan niat puasa itu harus dilaksanakan pada malam hari sebelum terbitnya fajar. Maka niat puasa harus dilaksanakan sebelum cahaya putih tadi itu muncul. Kalau sudah cahaya putihnya muncul baru niat, ini tidak sah, niatnya tidak sah. Dia tidak dianggap tidak berpuasa, apalagi masih makan. Yang pernah melihat itu ada orang sahur kesiangan, jadi makan mati, itu mati juga.
Bismillah. Nah, jadi sahur kesiangan makan. Nah, di tengah-tengah makan dia tiba-tiba dengar azan. Ini muraqabah aja enggak ya? Tiba-tiba dengar azan tengah-tengah makan. Ya, tengah-tengah makan ternyata dia ngomong nanggung, lanjutin makan dia. Ya, ini nggak boleh seperti itu. Nggak sah puasanya. Takut lapar ya. Ya namanya puasa ya lapar. Jadi seandainya ada seperti itu ya jangan. Misalkan di tengah-tengah sahur tiba-tiba fajar shadiq muncul, ya berhenti, jangan ditelan. Kalau sudah terlanjur di mulut gimana Ustadz? Keluarin, yang di mulut keluarin, jangan ditelan. Selama belum melewati makhraj hak semuanya dikeluarkan ya. Kalau sudah habis waktunya. Begitu juga kalau makan di tengah-tengah puasa kemarin, lupa saat tengah-tengah puasa makan, maka ya dikeluarkan. Sudah mau nelen nasi, ingat, oh ya saya puasa, jangan dilanjutin, dikeluarkan. Nah, wal ghurubu huwa maghibu qursis syamsi kullihi. Ghurub, terbenamnya matahari, adalah terbenamnya bulatan matahari secara menyeluruh. Terbenamnya matahari, terbenamnya bulatan matahari secara menyeluruh. Itu namanya baru dinamakan matahari terbenam, baru dinamakan masuk waktu maghrib. Kalau mataharinya masih terlihat sedikit, masih tenggelam separuh, belum masuk waktu maghrib. Jadi kalau buka ya hati-hati, dilihat dulu matahari sudah benar-benar tenggelam atau belum. Jangan sampai kelihatannya udah agak gelap dikit ini, tanpa melihat ke arah barat matahari sudah tenggelam atau belum, langsung buka puasa. Atau kadang ada suara azan langsung buka puasa tanpa melihat. Nah ini bisa, kalau matahari belum terbenam puasanya batal. Kalau matahari belum terbenam puasanya batal. Kan sayang, tinggal berapa detik lagi maghrib batal puasanya. Nah itu kan disunahkan Ustadz menyegerakan buka puasa. Iya, kita disunahkan untuk menyegerakan berbuka puasa dengan catatan sudah yakin masuk waktu. Mati lampu. Anjlok atau mati lampu? Mati listrik ya. Nah, jadi apa tadi? Kita disunahkan, memang disunahkan untuk menyegerakan berbuka puasa, itu benar, hukumnya sunnah. Tapi dengan catatan kita harus yakin benar sudah masuk waktu sholat. Jangan ikut-ikutan aja, sudah gelap segera buka, tanpa muraqabah, tanpa memperhatikan matahari sudah tenggelam atau belum. Kalau misalkan di ruangan, oh sudah gelap ini, mati lampu kayak gini, dikira sudah maghrib. Jadi ada apa, desa tetangga adzan, desa tetangga nggak mati lampunya, adzan asar, dikira udah gelap ini maghrib, makan, batal puasanya. Jadi itu, jadi hati-hati. Inilah pentingnya muraqabah. Jadi kita perhatikan betul matahari sudah benar-benar gelap, tenggelam atau tidak seluruh bulatannya. Itu salah satu cara melihat matahari tenggelam. Nah, sebagian ulama mengatakan
Dianggap matahari sudah tenggelam itu ketika di ufuk timur, di daerah timur sudah gelap. Di daerah timur sudah gelap. Di daerah timur sudah gelap, maka bisa dianggap matahari sudah tenggelam. Kok bisa? Contohnya gini. Ini live-nya lanjut atau mati? Ini wifi-nya mati. Pakai kuota ya. Misalkan ini ujung timur, di sini ujung barat. Artinya matahari tenggelam. Kalau matahari belum tenggelam, di sini masih ada cahaya. Tapi kalau matahari sudah tenggelam seperti ini, di sini nggak ada cahaya, di sini ada cahaya. Di sini nggak ada cahaya. Di sini maka di sini dengan ini bisa dikatakan matahari sudah tenggelam. Pendekatannya seperti itu. Gimana? Lanjut. Jadi kalimat manut ini kode ya. Jadi, mau bilang istirahat nggak enak, mau bilang lanjut nggak mau lanjut. Nah, gimana ini? Gelap, jadi kurang kondisional untuk belajar. Jadi kalian nanti kasihan matanya. Karena ada kendala seperti ini, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini, meskipun itu sedikit, diberikan kemanfaatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuhallil wa nusalli ala nabi, la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.